Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah dengan submateri memandikan dan mengkafani jenazah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran kita. Potensi dasar pembelajaran kali ini adalah yang pertama KD 3.7 yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, dan KD 4.7 yaitu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggali informasi dari berbagai sumber dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Yang keempat, menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Dan yang keenam, yaitu mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Anak-anak sekalian, setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Anak-anak sekalian, Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazahnya, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Anak sekalian, hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Akan tetapi, kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Nah, untuk submateri yang pertama yaitu memandikan jenazah. Anak-anak sekalian, dalam memandikan jenazah ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tentang syarat jenazah dimandikan. Jenazah dimandikan bila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang mungkin atau biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada luka, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Yang kedua, jenazah bukan karena mati syahid, yaitu mati dalam peperangan membela agama Islam. Dan yang ketiga yaitu jenazah beragama Islam. Ketentuan selanjutnya yaitu syarat orang yang memandikan. Orang yang memandikan jenazah harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu muslim, berakal dan balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelaminnya sama. Jika jenazahnya laki-laki, maka dimandikan oleh laki-laki, dan jika jenazahnya perempuan, maka dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri ataupun mahramnya. Anak-anak sekalian, adapun tata cara memandikan jenazah, yang pertama yaitu
jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Kemudian yang kedua, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi seperti dipan, meja, kursi yang panjang ataupun lainnya. Yang ketiga, jenazah ditutup dengan kain yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat oleh orang lain. Yang keempat, niat memandikan jenazah sambil menyiram air ke seluruh badan secara merata, mulai dari kepala sampai ke kaki. Dalam menyiram air ini disunahkan hitungannya adalah ganjil dan mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Yang kelima, bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan dengan sampo ataupun sabun. Yang keenam adalah mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut jenazah dengan cara menekan bagian bawah perut sambil diangkat sedikit pada bagian kepala dan badan jenazah. Yang ketujuh, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, kaki serta rambut jenazah. Yang kedelapan adalah mewudukan jenazah, yaitu sebagaimana wudu ketika kita akan sholat. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah membilas dan menyiram seluruh tubuh jenazah dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Anak-anak sekalian, terkait dengan memandikan jenazah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An Ummi Atiyatal Ansariyati radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina tufiyat ibnatuhu faqala ihsilnaha salasan aw khamsan aw aksara min dzalik in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafurin fa idza farautunna fa'adhinnani falamma farahna adhannahu fa'atana yaqwahu faqala ash'irnaha iyyahu taumi izarah." Rawahul Bukhari. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami saat kematian putri kami. Kemudian beliau bersabda, "Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wangian atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku." Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau Rasulullah pun memberi kain beliau kepada kami seraya berkata, "Pakaikanlah ini kepadanya." Maksudnya adalah pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak sekalian, kewajiban kifayah yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Di dalam mengkafani jenazah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentang kain kafan. Kain kafan hendaknya diperoleh dengan cara yang halal, yaitu dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau bisa juga diambil dari masjid terdekat, atau bisa juga dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana. Maksudnya adalah tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Ketentuan mengkafani jenazah selanjutnya yaitu bahwa batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah 1 lembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Adapun sempurnanya bagi laki-laki adalah 3 lapis kain kafan dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis yang terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah dengan kerudung dan baju kurung. Nah, anak-anak sekalian, adapun tata cara mengkafani jenazah, yang pertama yaitu menyiapkan tali di tempat yang akan kita gunakan untuk mengkafani. Misalnya saja di meja ataupun di lantai yang sudah diberi alas tikar ataupun karpet. Jumlah tali ini disunahkan ganjil.
bisa 5 atau 7 sesuai dengan tinggi jenazah. Kemudian yang kedua adalah membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah adalah yang paling lebar dan paling luas, serta setiap lapisan kemudian diberi kapur barus. Dan bagi jenazah perempuan, kita juga harus menyiapkan baju kurung dan kerudung. Langkah selanjutnya yaitu mengangkat jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi dengan wangi-wangian. Setelah itu, tutuplah lubang-lubang jenazah, mulai dari lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih saja bisa mengeluarkan kotoran. Yang selanjutnya yaitu bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. Kemudian selimutkan kain kafan lembar demi lembar, mulai dari lembar yang paling atas, kemudian dimulai dari bagian kiri. Kemudian setelah itu ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Setelah itu simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Anak-anak sekalian, terkait tentang mengkafani jenazah ada hadis dari Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW kufina fi salasati aswabin yamaniyatin bidin suhuliyatin min kurusufin laisa fihinna qamisun wala imamah. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, demikianlah anak-anak materi pembelajaran tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Mudah-mudahan pengetahuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya silakan anak-anak sekalian masuk ke classroom untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak Guru bagikan.